Bayangkan kamu sedang duduk di meja makan pagi hari. Di hadapanmu ada secangkir teh manis dan juga sepiring nasi dengan lauk ikan. Mungkin kamu tidak akan berpikir banyak, tapi coba tanya pada dirimu sendiri, dari mana semua ini berasal? Gula yang ada di dalam tehmu bisa jadi berasal dari perkebunan tebu yang ada di Jawa Timur. Ikan di piringmu mungkin saja adalah ikan yang ditangkap oleh nelayan yang berasal dari Maluku. Nasi yang kamu makan kemungkinan besar juga ditanam oleh petani yang berada di Sulawesi Selatan. Meskipun kamu tinggal di Kalimantan, seluruh bahan makanan itu datang dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Inilah yang disebut dengan kerjasama antar wilayah, sebuah sistem yang menghubungkan berbagai daerah berdasarkan keunggulan dan juga kebutuhannya. Sama seperti tubuh manusia yang memiliki bagian berbeda-beda dengan fungsi unik. Tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, otak untuk berpikir. Setiap wilayah di Indonesia punya potensi yang berbeda-beda, tapi baru akan bermanfaat maksimal jika bekerja bersama-sama. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ribuan pulau dengan kondisi geografis yang beragam. Sulawesi memiliki hasil perikanan yang melimpah. Kalimantan memiliki cadangan tambang yang besar. Jawa unggul dalam industri dan juga tenaga kerja. Sedangkan Nusa Tenggara dikenal dengan peternakan dan juga jagungnya. Namun, tidak satu pun dari wilayah itu dapat berdiri sendiri tanpa saling bergantung. Inilah alasan utama mengapa kerjasama antar wilayah menjadi sebuah keharusan. Sebagai contoh, pemerintah menciptakan program yang bernama Tol Laut, yaitu jalur pelayaran tetap yang menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia. Tujuannya bukan hanya untuk mengangkut barang, tetapi juga untuk menyeimbangkan harga antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dahulu, harga satu sak semen di Papua bisa 10 kali lipat dari harga yang ada di Jawa. Tapi setelah ada tol laut, perbedaan itu mulai mengecil. Ini menunjukkan bagaimana kerjasama antar wilayah dapat menciptakan keadilan, distribusi, dan mengurangi kesenjangan. Kerjasama ini tidak hanya terbatas dalam negeri. Di tingkat internasional, Indonesia menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara ASEAN. Contohnya, Indonesia mengekspor kopi ke Malaysia dan juga Vietnam, dan menerima produk elektronik atau mobil dari Thailand. Interaksi ini memperluas pasar, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global. Namun, kerjasama bukan hanya sekedar tukar barang. Ia melibatkan perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur, kebijakan transportasi, hingga pertukaran tenaga kerja dan juga pengetahuan. Artinya, kerjasama ini juga mendorong integrasi sosial dan budaya antar wilayah. Kini, coba bayangkan Indonesia sebagai sebuah orkestra besar. Setiap wilayah adalah alat musik yang berbeda-beda. Dari suling di Sumatera, drum di Papua, hingga biola di Jawa. Jika dimainkan sendiri-sendiri, mungkin akan terdengar hambar. Tetapi ketika disatukan dengan irama yang selaras, terciptalah simfoni yang indah yang berjudul Indonesia yang utuh dan kuat. Baik, jadi itulah
pengertian tentang materi kerjasama antar wilayah. Untuk menguji kepahaman kamu, mari kita kerjakan beberapa soal berganda berikut ini. Soal nomor 1. Pertanyaannya, apa tujuan utama dari kerjasama antar wilayah di Indonesia? Apakah A. meningkatkan persaingan antar wilayah, B. memusatkan produksi di suatu wilayah, C. mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan D. membatasi arus barang antar daerah. Soal nomor 2. Pertanyaannya, contoh nyata kerjasama antar wilayah dalam bidang transportasi adalah apakah A. pembangunan tol Trans Jawa, B. program tol laut yang menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia, C. kereta cepat Jakarta-Bandung, dan D. penerbangan internasional ke Singapura. Soal nomor 3. Pertanyaannya, mengapa kerjasama antar wilayah penting dalam pembangunan nasional? Apakah A. agar setiap wilayah dapat berdiri sendiri? Apakah B. untuk mempercepat pertumbuhan kota-kota besar? Dan C. karena tidak semua wilayah memiliki sumber daya yang sama? Dan D. supaya perdagangan hanya terjadi di wilayah tertentu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Pertanyaannya, bentuk kerjasama antar wilayah Indonesia dengan negara-negara ASEAN disebut A. integrasi nasional, B. ekspor domestik, C. kerjasama multilateral, dan D. kerjasama regional. Baik, berikut merupakan soal terakhir. Soal nomor 5, pertanyaannya, contoh kerjasama antar wilayah di bidang pertanian adalah A. pengiriman ikan dari Maluku ke Jawa, B. distribusi hasil sawit dari Kalimantan ke Sumatera, C. pembangunan pelabuhan di Papua, dan D. pengolahan baja di Sulawesi. Baik, mungkin sekian video hari ini. Untuk lebih jelas lagi, saya akan menjelaskan kesimpulan untuk materi hari ini. Jadi, kerjasama antar wilayah merupakan bentuk hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berdasarkan potensi dan kebutuhan masing-masing. Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan keragaman sumber daya alam, budaya, dan tingkat pembangunan yang berbeda-beda, kerjasama ini menjadi sangat penting untuk menciptakan keseimbangan dan pemerataan pembangunan. Melalui kerjasama antar wilayah, setiap daerah dapat saling melengkapi. Daerah yang kaya sumber daya dapat menyuplai bahan baku, sementara daerah industri dapat mengubah dan mendistribusikannya kembali.
Contoh nyata dari kerjasama ini antara lain program tol laut, distribusi hasil pertanian antar provinsi, hingga kerjasama ekonomi regional seperti ASEAN. Kerjasama antar wilayah bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menjadi kunci untuk membangun integrasi nasional, memperkuat persatuan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru negeri. Sama seperti tubuh manusia yang bekerja dengan koordinasi antar organ, sebuah negara hanya bisa maju jika seluruh wilayahnya saling terhubung dan saling mendukung. Sekian, terima kasih.